Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu min kulli su'in wa mu'min akhbarati sayyidina wa nabiyina Muhammadin syafi'ina wa sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa yawmiddin. Khususan arwahi sayyidina Hasan al-Basri wa sayyidina Al-Janabi Baghdadi. Sayyidina Syekh Al-Khawdala wa Jailani wa sayyidina Syekh Muhammad bin Karim Hasan al-Ahmadani. Syekh Muhammad Rasyid bin Abdullah al-Baghdadi. Syekh Muhammad Kashful Ammar Al-Islam Al-Baghdadi. Syekh Muhammad Zaini bin Abdullah Al-Baghdadi dan masyayikhina mu'allimina mu'allimina wa mu'allimina wa qarabatina wa jiranina juqa'ina wa arwahina ikhwanina muslimina wa muslimat. Anallahu karim wa syahullah wa birrahmah wa al-maghfirah wa yu'idu alaina wa ala azwajina wa dhurriyyatina min barakatihim wa amwalihim wa asrarihim wa umurihim wa nafahati wa khususati wa karamati lidina dunia wa akhirah wa nama yadukuna wa juhatana wa dhurriyatina tawbah maghfirah wa taufiqan hidayah wa istiqamah wa husna khatimah fi khairin wa rizqin wa afiyah ala hadhihi niyat wa ala kulli ma nawa bi salatu wassalam bi rahmatin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah-Nya jualan. Kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sadilul Muhtadin yang masih membahas tentang bab sebab-sebab hadas. Diiringi dengan salawat serta salam, semoga pula selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niatnya kita dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita lanjutkan
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan kalau seseorang ragu tentang sesuatu yang tertulis di atasnya akan ayat Al-Quran, apakah dimaksud pada saat menulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran atau hanya untuk mendapat berkah. Halal baginya menyentuh dan mengangkatnya karena melihat kepada asalnya. Melihat kepada asalnya tidak haram dan tidak ada larangan. Dan dalam masalah ini tidak diperlukan lagi tanda-tanda untuk menentukan maksud. Berbeda dengan masalah yang telah lalu, ialah sesuatu yang tidak dimaksud oleh penulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran dan tiada juga untuk mendapat berkah. Maka dalam hal ini diperlukan tanda untuk mengetahui maksud penulis, seperti telah diterangkan terdahulu. Dan kemungkinan pula haram menyentuh pada masalah ini karena melaksanakan cadangan atau ihtiyat itu artinya ba'akif bahasanya. Demikianlah kesimpulan yang diterangkan di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Irsyad. Jadi tadi kalau ada tulisan ayat Al-Quran itu dilihat apabila waktu menulisnya itu untuk bahan pelajaran, untuk bahan pelajaran, nah itu kada boleh disentuh, kecuali dalam keadaan wudu, Tetapi kalau hanya untuk mengambil berkah, semacam hiasan, kaligrafi, artinya kalau untuk belajar untuk hanya pajangan, maka itu boleh, artinya menyentuhnya tanpa wudu. Boleh tetapi makruh mengangkat Al-Quran yang bercampur dengan benda lain jika benda tadi hanya satu dan bentuknya kecil, dengan syarat hanya mengangkat benda itu saja atau tidak dimaksudkan sama sekali mengangkat. Boleh dari makruh. Tetapi kalau dimaksudkan mengangkat Al-Quran saja atau dimaksudkan mengangkat keduanya, maka haramlah. Haramlah artinya ada tanpa wudu. Inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam di dalam Syarah Minhaj.
Dan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Jawad dan yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah, tidak boleh dari yang 4 bentuk tadi terkecuali satu bentuk, yaitu yang dimaksudkan mengangkat benda saja. Jadi misalnya Al-Quran itu bercampur dengan benda yang lain, ya, benda yang lain bercampur. Nah, kalau niat hendak mengangkat Al-Quran itu kada boleh jelas. Tetapi kalau niatnya untuk mengangkat benda yang lain, cuma di situ ada Al-Quran, nah itu boleh-boleh aja, karena bapak. Artinya tanpa wudhu lah. Dan haram ketiga bentuk yang lainnya ialah apabila dimaksud mengangkat Al-Quran saja, itu haram. Atau dimaksudkan mengangkat keduanya. Keduanya misalnya ada apa sih di dalam situ? Nah, mengangkat maksudnya mengangkat keduanya, kalau boleh jawab. Atau tidak dimaksudkan mengangkat salah satu keduanya. Tidak dimaksudkan mengangkat salah satu keduanya. Adapun yang dikuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, tidak diharamkan dalam keempat bentuk itu terkecuali satu bentuk saja, ialah apabila dimaksudkan mengangkat Al-Quran saja. Nah, itu yang tidak boleh. Apabila bermaksud mengangkat Al-Quran saja, itu yang tidak boleh, tanpa wudhu. Dan halal artinya boleh dalam 3 bentuk yang lainnya. Halal mengangkat orang yang membawa Al-Quran. Halal mengangkat orang yang membawa Al-Quran, karena dalam bentuk ini tidak dinamakan membawa Al-Quran, ya, membawa orang, membawa orangnya, ya. Maka tidak berlaku dalam masalah ini perincian yang disebutkan di atas, ialah masalah mengangkat Al-Quran dan yang bersama-sama dengan mengangkat benda lainnya. Inilah dikuatkan oleh Syekh Khatib di dalam kitab Mughni dan Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, dan Syekh Ibnu Qasim di dalam kitab Hasyiah Tuhfah. Tetapi yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah dan Syarah Ubad, mengangkat orang yang membawa Al-Quran sama seperti mengangkat Al-Quran yang bersama-sama dengan mengangkat benda lain, menurut perincian yang diterangkan di atas. Ini ujar Syekh Ibnu Hajar, ya, Syekh Ibnu Hajar, sama aja sih. Menyentuh Al-Quran yang bercampur dengan barang lain seperti hukum membawanya. Menyentuh Al-Quran yang bercampur dengan
barang lain seperti hukum membawanya. Apabila seseorang meletakkan tangannya ke atas Al-Quran bersamaan dengan barang yang lain dan bagian tangannya kena Al-Quran dan sebagian lagi ke atas kena barang tadi, maka berlakulah perincian yang diterangkan terdahulu. Berlakulah perincian yang diterangkan terdahulu. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Tetapi yang dikuatkan oleh Syekh Khatib dan Syekh Ibnu Katsir dan Syekh Barmawi bahwa disyaratkan halal membawa Al-Quran bersamaan dengan membawa barang yang lain sesuai dengan perincian yang diterangkan di atas. Kalau tangannya tidak menyentuh Al-Quran, tetapi kalau tangannya menyentuh Al-Quran, haramlah mengangkatnya tanpa adanya perincian. Maka diketahui dari yang diterangkan itu bahwa hukum menyentuh Al-Quran bersama dengan benda yang lain seperti hukum mengangkat dalam semua perinciannya, berbeda dengan yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Demikian juga boleh tetapi makruh, boleh tetapi makruh menyentuh dan mengangkat Al-Quran dan tafsirnya jika huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Al-Quran. Boleh tetapi makruh itu mengangkat tafsir, ya. Nah, tafsir itu banyaklah. Biasa kalau namanya tafsir, banyak tafsirnya pada Al-Qurannya. Artinya penjelasan daripada Al-Quran. Nah, itu boleh menyentuh tetapi makruh. Ada bercampur makruh juga, ya. Aman kadang ada tanpa wudu. Baik Al-Quran berpisah dari tafsirnya atau tidak. Kalau huruf Al-Quran lebih banyak dari huruf tafsirnya atau jumlahnya sama, maka haram menyentuh dan membawanya. Ya, misalnya tafsirnya atau huruf Al-Qurannya dengan tafsirnya itu sama banyaknya, nah itu sama berlaku, berarti haram membawa dan menyentuhnya. Nah, tetapi kalau tafsirnya itu lebih banyak dari Al-Qurannya, banyak penjelasan dari tafsirnya, itu boleh tetapi makruh. Yang dimaksudkan dengan banyak dan sedikit huruf yang tertulis bukan jumlah huruf yang dilafazkan dan yang dianggap tulisan Al-Quran itu ialah tulisan Al-Quran Mushaf Utsmani. Karena Al-Quran ini yang diperintahkan mengikutinya, sekalipun dalam penulisannya menyalahi kaidah tulisan biasa. Dan yang dianggap tulisan tafsir ialah tulisan yang berdasarkan kaidah ilmu tulisan khat. Dan jika seseorang ragu tentang keadaan tafsir itu apakah terbanyak hurufnya dari huruf Al-Quran atau sama, halallah menyentuhnya dan mengangkatnya karena tidak yakin atau adanya
larangan ialah keduanya sama, ya kan? Keduanya sama. Karena halal benda yang demikian itu dalam menambal dengan tambahan perak dan kain sutra, benang yang diragukan sama jumlah sutra dan benangnya. Menurut sebagian fuqaha, berlaku pada kain sutra yang tercampur dengan benang yang diragukan jumlahnya sama haram memakainya. Lelaki yang teman kada boleh memakai sutra dan emas, ya. Haram hukumnya lelakian memakai sutra dan emas. Kalau misalnya cincin emas, ya, namun emas putih bang, nah emas biar putih tetap emas ya kan? Emas putih ya, ya kan kada boleh emasnya tuh, bukan putihnya, emasnya kada boleh ya. Mas Jawa aja bisa. Nah, boleh Mas Jawa boleh. Boleh Mas Jawa. Itu yang pada boleh ya kan? Nah, lalu sutra tadi misalnya sutra dengan benang biasa bercampur. Nah, jangan sutra, ulat sutra pada suatu orang melihat teman sutra, kain sutra, banyak ya orang lalang kira-kira gitu. Soalnya terbuat dari ulat sutra. Ulat pada liur ulat sutra. Itu kainnya, sutra itu kainnya dingin, biarlah dingin. Apabila sama, ya kan, jumlahnya dari benang sutra dengan benang biasa sama, berarti masih haram memakainya. Terkecuali banyak benang biasa, ya kan, sutranya misalnya sedikit saja, nah itu mungkin boleh. Maka dikiaskan dengan masalah itu tentang haram menyentuh dan membawa Al-Quran yang diragukan tentang jumlah huruf tafsirnya, umpamanya sama dengan huruf Al-Quran. Nah, huruf tafsirnya dengan huruf Al-Quran sama misalnya, nah itu kada boleh dipegang, dibawa kecuali dalam keadaan berwudu. Dan yang dianggap banyak tafsir dan sedikit kalau hukum menyentuhnya bukan pada kumpulan Al-Quran dan tafsirnya, yakni jika yang disentuh itu terbanyak tafsir dari Al-Quran, halallah menyentuhnya. Jadi tafsirnya nampak banyak, ya, halal menyentuhnya, membawanya tanpa wudu. Amunnya sama, tafsirnya Al-Qurannya tetap haram. Apalagi banyak Al-Qurannya pada tafsirnya yang makna. Dan jika huruf
Dan jika tafsirnya sedikit dari Al-Quran, haramlah menyentuhnya. Dan sekalipun kumpulan tafsir itu terbanyak dari kumpulan Al-Quran, dan yang dianggap banyak dan sedikit tafsir dalam membawanya ialah kumpulan Al-Quran dan kumpulan tafsirnya, yakni jika kumpulan tafsir itu terbanyak dari kumpulan Al-Quran, halal membawanya. Jika tidak seperti itu, haram membawanya. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah, sesuai dengan fatwa ayahnya Syekh Khatib Sarbaini. Sesuai dengan fatwa ayahnya. Itulah titik. Syekh Khatib Sarbaini berkata di dalam kitab Mughni, dapat dipahami dari pendapat sahabat-sahabat kami kalau jumlah tafsir terbanyak dari jumlah Al-Quran halal menyentuh secara umum, yakni baik yang disentuh itu terbanyak tafsirnya dari Al-Qurannya atau jumlahnya sama atau kurang. Sehingga kalau ada di lembar-lembar daripada lembaran tafsir itu Al-Quran lebih banyak dari tafsirnya, halallah menyentuh sekalipun yang disentuh itu ayat Al-Quran yang berbeda dari tafsirnya. Kalau bukan lagi dinamakan Al-Quran, ya. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Irsyad. Artinya ujar Syekh Ibnu Hajar ini, kalau kitab itu tadi bukan lagi dinamakan Al-Quran, jadi bolehlah memegang atau menyentuh atau membawanya tanpa wudu. Nah, barangkali sini aja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, serta kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan sangka kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, bukan dari dunia atau hajat akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.